Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Rahman MH selaku dosen dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fauzul Iman, Gayatin Putri, Muhammad Fadlan Mufaik, Munasifah, Nindya Septiani, dan Tuti Alawiyah akan mempresentasikan materi mengenai asas, tujuan, dan fungsi hukum. Pengertian asas hukum. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dijumpai 3 pengertian asas sebagai berikut. 1. Dasar, alas, pedoman, misalnya batu yang baik untuk alas rumah. 2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya. Misalnya, bertentangan dengan asas-asas hukum pidana. Pada asasnya yang setuju dengan usul saudara. 3. Cita-cita yang menjadi dasar atau perkumpulan negara dan sebagainya. Misalnya, membicarakan asas dan tujuan. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat kita lihat pengertian yang esensial dari asas itu ialah dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir. Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Ini merupakan asas fiksi di dalam hukum yang diperlukan agar seseorang tidak beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya suatu undang-undang. Jadi, ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi, maka seseorang itu tidak bisa menolak hukuman yang akan dijatuhi karena adanya asas ini. Yang kedua, asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang undang-undang berlaku surut. Ini merupakan asas hukum yang menyatakan tidak ada seorang pun dapat dipidana kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Jadi sederhananya, hukum yang baru dibuat sekarang tidak akan menghukumi perbuatan di masa lalu. Asas ini bertujuan untuk menjamin hak-hak individu agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Yang ketiga, lex specialis derogat legi generali, artinya undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Jadi maksudnya, ketika ada suatu perbuatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang yang ruang lingkupnya lebih khusus atau lebih sempit, maka undang-undang tersebut yang digunakan dan menyampingkan undang-undang yang lingkupnya lebih umum. Yang keempat, lex posterior derogat legi priori, artinya undang-undang yang lebih baru menyampingkan undang-undang yang lama. Jadi maksudnya, ketika ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama atau konteks pembahasannya sama dengan undang-undang yang lama, maka undang-undang yang baru yang akan digunakan dan undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Yang kelima, lex superiori derogat legi inferiori, artinya undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Jadi maksudnya, ketika ada hukum atau undang-undang yang derajatnya lebih tinggi, maka undang-undang tersebut yang akan didahulukan daripada undang-undang yang derajatnya lebih rendah. Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi di sini maksudnya undang-undang yang peraturan atau sanksinya lebih tegas atau lebih spesifik. Yang keenam, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, siapapun tidak boleh melakukan uji material atas isi undang-undang. Jadi, saat undang-undang telah ditetapkan, maka undang-undang tersebut tidak bisa diganggu-gugat kecuali oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Asas kekeluargaan. Terdapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Asas kedaulatan rakyat.
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Asas pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi atas kekuasaan legislatif atau DPR, kekuasaan eksekutif atau pemerintah, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. D. Asas negara hukum dengan prinsip rule of law, dengan ciri-cirinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam segala bentuknya. E. Asas kewarganegaraan. Pertama, ius sanguinis, yaitu menetapkan kewarganegaraan berdasarkan atas keturunan atau pertalian darah. 2. Ius soli, yaitu menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau negara kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasifah. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum tata negara. Asas-asas dalam hukum tata negara memiliki beberapa poin, yaitu A. Asas ius sanguinis, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. B. Asas ius soli, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau negara di mana orang tersebut dilahirkan. C. Asas bipatrid, asas di mana seseorang dimungkinkan mempunyai kewarganegaraan rangkap. D. Asas bipatrid, seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. E. Asas desentralisasi, asas ini di mana urusan pemerintah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah yang bersangkutan. F. Asas dekonsentralisasi, asas ini di mana urusan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. G. Asas Medebewin, penentuan kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan tetap di tangan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. H. Asas welfare state, pemerintah pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti yang seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. I. Asas prioritain, sesuatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. J. Asas non-lisensi, yaitu suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan penyampaian pendapat dalam bentuk tulisan. K. Asas naturalisasi, suatu asas di mana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui pengadilan negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepentingan masyarakat, mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, serta mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Para ahli juga mengemukakan mengenai tujuan hukum. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan, untuk mencapai tujuan hukum, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum harus berkompeten dan juga adil. Dengan demikian, hukum mampu mengenali keinginan masyarakat atau publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Fungsi-fungsi hukum. 1. Fungsi hukum adalah memberikan pengesahan atau legitimasi
terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Mazhab ini akan dijelaskan nanti, yang mengatakan bahwa hukum tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama-sama bangsa. 2. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Di Amerika Serikat, dahulu ada konflik kepentingan antara pengusaha dengan masyarakat sekitar perusahaan, yang pada akhirnya melahirkan konsep moral tentang tanggung jawab sosial dari pengusaha. Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. 3. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dalam pandangan teori ini, tiadakan undang-undang, yaitu hukum yang ditetapkan pemerintah, dapat mendahului dan berada di depan perkembangan masyarakat dan membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan baru. 4. Hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Menurut Austin Terturk, hukum adalah kekuasaan. Ini karena barang siapa menguasai hukum, berarti mengendalikan sumber daya hukum yang mengandung sejumlah kekuasaan, antara lain pengendalian atas alat-alat kekerasan fisik langsung, yaitu kekuasaan perang dan polisi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.